Sobat Wisata Indonesia, salam Sobat Wisata. Hari ini Grace Journey ingin mengajak Sobat Wisata untuk mengunjungi Museum Katedral Jakarta yang lokasinya masih dalam Komplek Gereja Katedral Jakarta. Secara singkat, Museum Katedral Jakarta pendirinya ada almarhum Romo Rudolfus Kuris SJ. Nah, untuk ikut terus mengikuti perjalanan saya hari ini mengelilingi Museum Katedral Jakarta, jangan lupa untuk melakukan subscribe, like, komen, dan bagikan supaya saya bisa terus berkarya membagikan tempat-tempat indah di Indonesia dan tempat-tempat bersejarah. Ikuti terus perjalanan Grace Journey untuk melihat apa saja yang ada yang menjadi koleksi dari Museum Katedral Jakarta. Halo Ibu Susi, terima kasih sekali sudah bisa mendampingi saya kembali lagi untuk berjalan-jalan atau melihat, mengenal lebih dekat Museum Katedral Jakarta. Nah, gimana nih Ibu Susi mau mengajak perjalanan saya memulai dari apa dan bagaimana yang ada di tempat ini? Silakan Bu. Baik, terima kasih ya kunjungannya Mbak Grace. Tentu saja ini nanti bisa memberikan manfaat ya, semakin generasi muda supaya bisa mencintai museum. Nah, pastinya itu. Iya, di Museum Katedral ini memang bagi yang sudah berkunjung lama begitu ya, pasti mengingat bahwa museumnya itu ada di dalam gereja. Iya, pada masa lalu saya pernah juga ke gereja katedral sekaligus museumnya ada di atas ya, di bagian atas ya. Tapi ini kayaknya tempatnya udah baru ya gitu ya, gedung sendiri gitu. Yang adanya di samping gereja katedral. Di samping gereja. Masih di dalam kompleks. Nah, 2017 sudah pindah ke sini, tapi juga masih pindah dalam arti penataan yang seadanya. Baru 2018 itu sudah cantik seperti ini, namun masih terus berjuang ini Museum Katedral karena di lantai 2 masih juga kita belum memasuki tahap seperti interior yang di bawah ini. Oh, jadi kita ada 2 lantai. Ada 2 lantai ini ya. Betul. Aduh, jadi makin penasaran, ada 2 lantai nih kayaknya banyak banget ya. Apa sih yang penasaran juga, apa yang ada di dalam yang disimpannya nih Bu gitu. Lebih cepat lebih baik nih Bu, biar sobat wisata juga biar semakin semangat ingin lebih mengetahuinya. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu siapa yang mendirikan museum ini. Oh iya, benar. Itu seorang Romo ya kalau tidak salah, saya pernah baca itu. Jadi pastor atau Romo yang bertugas saat itu sebagai kepala paroki Gereja Katedral, yaitu Pastor Rudolfus Kuris Serikat Yesus. Oh, itu biasa ya. Almarhum ya. Pernah biasanya orang bilang suka Romo Kuris itu gitu ya. Seorang Belanda mungkin ya? Iya, asalnya dari Belanda dan kota yang paling indah yaitu selatan Belanda di kota Maastricht. Maastricht ya, gitu ya. Nah, itu sebagai founder dari Museum Katedral yang berdiri tepat di tanggal 28 April. 28 April, teringatnya saya gereja juga 21 April hanya ya. seminggu ya. Iya ya, jadi tetap masih di bulan April ya. Bulan yang bersejarah banget untuk umat Katolik khususnya Jakarta. Cuma tahunnya yang beda jauh, gitu yaitu ya. tahun 1991. Jadi bukan suatu kebetulan ya sepertinya ya. Rasanya begitu, pemilihannya mungkin seputar dengan hari yang pemberkatan dengan gereja katedral pemberkatannya gitu. Oke. Kita udah mau mulai perjalanan Bu? Mari saya ajak karena kita punya 9 zona di sini. Wow, ada 9 zona. Sobat wisata tetap terus mengikuti perjalanan saya mengunjungi Museum Katedral Jakarta. Kita tuh sudah ada di depan dari zona awal, yaitu zona panorama sejarah, Mbak Grace. Zona panorama sejarah. Iya. Wah, ini menarik, udah mulai menarik nih. Apa nih yang menarik dari panorama sejarah? Penting untuk diketahui generasi muda bagaimana misionaris berjuang. Jadi zaman sebelum VOC, jadi zaman Portugal 1534 itu misionaris pertama datang ke Indonesia sampai dengan sekarang ini. Nah, untuk itu ada sebuah pesan yang sangat menarik dari Kardinal Ignatius Suharyo tentang bagaimana merawat ingatan bersama itu akan mendorong kita semua untuk memikul tanggung jawab sejarah. Nah, jadi ini yang menjadi titik bagaimana mulai kita harus mencintai sejarah. Nah, kita harus tahu bagaimana sejarah Keuskupan Agung Jakarta. Nah, seperti apa? Ada filmnya, Mbak. Oh, ada filmnya ya? Jadi ini menarik sekali ya, panorama sejarah. Berarti ada keindahan-keindahan dong nih. Iya, begitu ya. Tapi sejarah. selain itu juga kisah sejarah. Kisah sejarahnya ya gitu ya dalam perjalanan sejarah tadi para misionaris pertama di Indonesia. Tahun berapa tadi Bu? 1534. 1534. Oke, sobat wisata, makin penasaran? Yuk kita mengikuti filmnya ya. Ada filmnya ya.
kita memasuki ruang dalam dari panorama sejarah ini. Wah, ini bagus banget ya, ada laut ya ini ya. Iya. Matahari senja yang bagus juga. Iya. Kemudian juga seolah-olah ini ada pasir-pasirnya Betul. gitu ya. Nah, ini juga Seperti di penting juga pantai. nih ya, Iya. tokohnya. Nanti mungkin Betul. Bu Susi bisa ceritakan untuk Sobat Wisata Indonesia nih. Ya, nah kita kan juga bisa menyaksikan film. Ya, film ini sepanjang 11 menitan itu bercerita tentang bagaimana perjuangan misionaris awal sampai nanti Keuskupan Agung Jakarta. Ya. Dimulainya dari mana? Ya, 1534 masuknya ke Halmahera. Halmahera. Wah, iya. Nah, di sini juga ada perahu sebagai replika. Ini yang dicari secara usaha yang keras dari Pastor Kuris. Jadi mendapatkan perahu ini supaya generasi muda bisa membayangkan bagaimana misionaris awal dulu sangat dengan perahu sederhana ini melintasi dan mengarungi lautan. Lautan ya, Ya. rasanya serem juga gitu Ya. ya. Tapi punya tekad ya, namanya Betul. misionaris ya, Betul. menyebarkan agama Iya. ya gitu ya. Dan ini ada sebuah penggambaran begitu ya dari seorang pastor yang juga asalnya dari Portugis, yaitu Pastor Boneke. Pastor Boneke seorang Yesuit yang mana dulu misionaris yang masuk ke bagian timur Indonesia. Nah, gitu. beliau sayang sekali karena membela rakyat kecil, lalu saat itu penguasa setempat tuh kurang begitu senang mungkin ya. Jadi waktu beliau berlayar dengan perahu ini, nah ini sempat diikuti gitu ya sama penguasa, dan kemudian beliau tenggelam di lautan Larantuka. Oh, di laut Ya, Lake Tobi. Larantuka. Itu di tahun 1889. Ya, seperti itu. Aduh, ceritanya bikin menyayat hati ya. Iya, betul. Bagaimana perjuangan misionaris itu untuk berusaha menembus lautan ya, menuju ke Nusantara ini. Makanya gitu ya. generasi muda harus benar-benar paham bahwa perjuangannya jangan Perjuangannya sia-sia ya. yang disia-siakan Ya, kayak betul. gitu kan. Nah, sekarang saya mau ajak ke area selanjutnya, masih tentang panorama sejarah. Pasti panorama Ya. sejarah. Ikuti Mari. terus Grace Journey, Sobat Wisata. Kita mau menuju bagian berikutnya lagi, masih dari zona panorama sejarah. Mari. Ya. Sobat Wisata Indonesia, nah sekarang ini saya sedang berada masih dari zona panorama sejarah ya. Di sini saya melihat ada koper-koper ya, ini mungkin koper-koper, terus juga ini ada tentang suster-suster Ursulin ya, yang menuju Indonesia ya. Betul. Nah ini bisa diceritakan nih Bu nih. Iya, kalau koper ini hanya sebatas bagaimana nih generasi sekarang memahami kopernya nggak seperti sekarang ya punya roda Yang 4 enak dan gitu ya, didorong. Tapi ini koper yang perlu ya energi lah untuk diangkat ya. Berat dan juga ya. Berat ya. Jadi ini dari bahannya bisa dari kayu atau dari besi, dari aluminium, dari besi ya. kulit, ya. Nah, seperti itu. Berapa kopernya ya udah berat ya, belum lagi ditambah isi-isinya lagi gitu betul. ya. Nah, jadi kemudian buat bukan pembelajaran tapi pengetahuan ya bahwa perkembangan zaman gitu kan ya, sehingga hingga sampai saat ini gitu. Dan nggak mudah kan, karena naiknya juga kapal laut Kapal laut, bukannya kapal udara. Dan butuh berbulan-bulan ya untuk sampai ke sini. Itu dia, berbulan-bulan ya. Betul. Ini sama seperti ini ya, perjalanan para betul. suster itu ya. Ini dari Belanda juga ya? Dari Belanda, dari kota Sittard, dan suster-suster ini mewakili suster yang berkarya di sekitar pendidikan atau edukasi, yaitu Suster Ursulin. Suster-suster Ursulin Iya. sekarang masih banyak ya sekolah-sekolah yang di bawah naungan suster-suster Betul, Ursulin ya. betul. Saya lihat ada 7. Betul, jadi suster ya yang yang dari sebagai kota Sittard itu betul, sebagai naik kapal laut pionir juga. Betul. Nah, sebagai pionir datang pertama kali ke Batavia saat itu, dan ternyata suster yang bernama Suster Emanuela yang duduk paling kanan sempat sakit di perjalanan, dan kemudian setelah mendarat di Batavia, kemudian 4 hari kemudian meninggal. Nah, saat beliau sakit, ini kursi roda yang digunakan beliau, begitu. Kursi roda zaman dulu ya. Kursi rodanya ya. Iya, dengan kayu dan juga rodanya besi, begitu. Masih asli ya ini ya Bu? Ini asli, jadi ini asli yang Wah, luar dipakai biasa beliau. nih, harus kita Jaga dan rawat. Jaga dan Iya. rawat karena memang penuh sejarah ya. Betul, Gitu ya. betul. Aduh, Iya. perjalanan panjang para biarawati untuk bisa menjejakkan kakinya Iya. di
Bumi Betul, Nusantara betul, ini ya. iya. Luar biasa banget. Iya, dan ini Kan. sejarahnya terkait tentu saja dengan Biara Santa Maria karena itu sebagai tempat pertama beliau-beliau ini sampai dan kemudian tinggal. Dan artinya juga ini ada kaitannya juga dengan Museum Santa Maria. Museum Santa Maria yang juga merupakan living heritage. Nanti kapan-kapan saya akan meliput Museum Ursulin Santa Maria supaya sobat wisata semakin tahu bahwa bagaimana perjuangan para biarawati pergi jauh sampai ke bumi Nusantara. Ya. Yuk kita lanjuti lagi perjalanan kita hari ini masih dari Museum Katedral Jakarta. Nah Ibu Susi, ini kita sudah sampai di ruangan yang ketiga ini ya. Ya. Menceritakan tentang apa Bu? Ini terkait masih tentang sejarah. Jadi ini kita menembus lorong waktu ya. Oh iya. Maka ini Dari seperti lorong tahun ya. 1500 Iya, 34. 34 ya, Iya. saat ini. Di mana saat itu disebut zaman yang umatnya adalah umat bawah tanah karena Umat bawah tidak tanah. memiliki gembala kan sebelumnya. Nah, di sini kita bisa lihat ada kayak timeline sejarah begitu ya. Timeline sejarah tentang terkait perjuangan nih misionaris kita sampai akhirnya benar-benar diutus di 1807 itu misionaris yang utusan gitu ya dari Raja Louis dan direstui oleh Paus Pius gitu ya, Paus Pius ke-6 ke-7 ya. Nah, kemudian sebelah kanan nih yang ada warna kuningnya, Mbak. Ini adalah periode yang terjadi 3 periode. Jadi ada yang disebut periode prefektur apostolik gitu ya, itu masih pimpinannya adalah dari Belanda, kemudian dari Eropa gitu ya, itu ada 3 yang memimpin. Kemudian masuk lagi ke zaman setelah masa perintisan, itu zaman persiapan menuju kemandirian gereja. Nah itu disebut Kemandirian gereja mau lepas dari ini ya? Iya, Yang jadi statusnya para misionaris itu gitu ya? masih berkembang lah ya, itu menjadi untuk menuju ke gereja mandiri. Nah ini ada 8 pimpinan, di mana pimpinan ke-8 orang Indonesia asli sudah, sebelumnya kan dari Eropa. Nah Monsinyur Adrianus Joyo Seputro inilah sebagai Vikaris Apostolik 8 yang terakhir sekaligus memasuki periode baru yaitu kemandirian gereja yang disebut Keuskupan Agung Jakarta. Dengan sebagai uskup pribumi lokal ya langsung betul gitu ya. Indonesia yang pertama gitu ya, pertama ya. Nah dari situ Keuskupan Agung Jakarta ada setelah itu dipimpin sampai sekarang ada 4 pemimpin dari Monsinyur Adrianus Joyo Seputro ke Monsinyur Leo Skoto lalu ke Kardinal Julius dan sekarang Kardinal Ignatius Suharyo. Nah saya mengenal Monsinyur Leo Skoto tuh, kalau sebelumnya mungkin saya belum lahir. Jadi ini adalah cerita tentang periode Gereja Keuskupan Agung Jakarta ya. Mulai dari masa perintisan, persiapan menuju kemandirian gereja dan sekarang menjadi gereja lokal yang mandiri ya. Baik. Nah, selanjutnya ruangan adalah tentang siapa saja ini yang telah memimpin, ada wajah-wajahnya. Nah, ini seru nih ya tentang itu. Yuk sahabat Grace Journey, ikuti terus perjalanan saya. Kita lihat siapa saja para pemimpin dari perintis Gereja Keuskupan Agung Jakarta. Nah, ini kita sudah berada di ruangan yang tadi Bu Susi ceritakan, para nama-nama para vikaris, dan ini ada foto-fotonya ya. Saya lihat mulai dari yang dari awal sampai dengan sekarang Bapak Kardinal Ignatius Suharyo ya gitu ya. Jadi ini kurang lebih ya Bu ya. Iya, jadi gambaran wajah pemimpin vikaris apostolik. Dan juga ada sedikit lah dari biografi masing-masing. Gitu. Ini ada tertulis, kita bisa lihat ini ya. Iya, betul. Jadi setiap pengunjung bisa secara detail melihat dan mengenal siapa gitu ya. Betul. Nah ini menjadi menarik, ini dia yang jadi vikaris apostolik yang ke-8 yang asli orang Indonesia gitu ya. Boleh kita mendekati Bu? Mari. Nah ini Monsinyur Adrianus Joyo Seputro. Tuh, Monsinyur Adrianus Joyo Seputro. Nah inilah beliau yang mengalami 2 periode ya. 2 periode ya. Vikaris apostolik, kemudian sebagai uskup Keuskupan Agung Jakarta. Ada 1, 2, 3, 4 ya, sesuai dengan Ibu tadi sampaikan gitu ya. Betul. Nah ini Monsinyur Leo Skoto. Kemudian Kardinal sudah Julius, almarhum ya ini ya. Yang Monsinyur Leo Skoto ya sudah almarhum ya. Nah ini Julius Kardinal Dharma Atmaja ya, masih ada ya? Beliau ada di Giri Sonta gitu ya. Iya. Jadi sifatnya sebagai uskup kan sudah menyerahkan kepada Bapak Kardinal Ignatius Suharyo. Nah sekarang beliau juga masih kita
bisa temui di Girisonta, Di Girisonta. Kardinal Julius. Nah, kemudian Keuskupan Agung Jakarta kita yang sekarang, Yang saat ini adalah Kardinal Ignatius Suharyo. Kardinal Ignatius Suharyo, rasanya baru juga merayakan 3 tahun pengangkatannya Betul. sebagai kardinal gitu betul, ya. Luar biasa ya. Jadi ini adalah wajah dari para pemimpin lah ya. Betul. Pemimpin Ya. gereja Katolik Iya, awal betul. di Dari Batavia, Jakarta ya, di Jakarta Batavia dulu hingga Jakarta hingga sekarang. saat ini gitu. Betul. Semakin menarik. Masih ada tempat yang akan kita kunjungi lagi ya Masih, gitu. Ya? Oke. betul. Ikuti terus perjalanan Grace Journey hari ini di Museum Katedral Jakarta. Tapi tetap jangan lupa untuk melakukan subscribe, like, komen dan bagikan supaya Grace Journey bisa terus berkarya untuk Indonesia. Ayo Bu. Mari. Ibu Susi, ini rasanya saya sudah berada di ruangan yang keempat ya, zona keempat ya. Ini sebenarnya masih zona yang ketiga. Masih zona Ya. ketiga. Tapi saya menjadi menarik nih ya. Teringat saya ini dekorasinya persis sama seperti bagian dalam gedung gereja katedral ya Betul, gitu ya. betul. Nah, jadi ini apa yang ingin Ya. ditampilkan, disampaikan lewat ruangan ini? Baik, karena namanya aja zona koleksi katedral. Jadi Oh, segala sesuatu oke. terkait dengan Dan gereja katedral. Khusus gereja katedral Betul, Jakarta ya. Kalau betul. tadi kita bicara tentang Nusantara Benar, begitu ya. Ini Nah, khusus gereja katedral betul, ya. makanya ada dinding khusus yang namanya menceritakan timeline sejarah berdirinya gereja oh iya, katedral. awal mula Ya, gereja katedral. Betul. Sampai siapa pendiri, arsiteknya, seperti Iya, iya. apa wajahnya juga ada di sini. Iya, Dan iya. setelah itu juga ada buku baptis pertama, buku pernikahan pertama, iya. Buku baptis pertama, buku pernikahan pertama. Dan juga Gitu ada ya. batu bata asli Batu gereja katedral. batu bata asli gereja Iya, katedral. Gereja yang mana katedral. pasti berbeda dengan batu bata sekarang. Itu bisa nanti siapa saja bisa melihat langsung. Karena gereja katedral bukan dibangun dari batu-batu alam, tapi batu bata dalamnya. Batu bata, ya. Iya. Dan juga masih ada di belakang kita itu seperti untuk tempat berlutut saat menerima komuni sebelum masa Konsili Vatikan kedua. Jadi masih harus menerima dengan keadaan berlutut dan menjulurkan lidah. Beda ya kalau Beda, sekarang kan saya betul. sebagai orang Katolik kita menerimakannya Iya, seperti ini ya. betul. Kalau dulu kita karena itu dianggap sebagai yang ada ininya ya, ada nilai apa? suci gitu ya. Iya. Padahal kita cuma hanya menjulurkan Iya, itu ya dan betul. hanya Walaupun orang-orang sekarang tertentu juga ya. masih tetap itu kita menerima hosti yang sangat disucikan, namun sekarang sudah mengalami perkembangan bagaimana cara menerimanya. Seperti itu. Mari saya mau tunjukkan yang lain, masih ada zona-zona lain di lantai 2. Oh, jadi kita ke lantai 2 Iya, sekarang gitu. iya. Nah, sahabat wisata Indonesia, jangan lupa tetap terus mengikuti perjalanan Grace Journey. Kita akan menuju ke lantai 2. Tapi kalau tadi mau tahu tentang awal mula gereja katedral, jangan lupa karena saya punya konten khusus tentang gereja katedral Jakarta. Yuk Bu, mari Bu. Mari. Ya, mari. Sobat wisata Indonesia, dari lantai 2 Museum Katedral Jakarta, Grace Journey ingin memperlihatkan ruangan yang dinamakan ruangan kunjungan. Karena menurut catatan ada 2 orang paus yang pernah mengunjungi Indonesia. Dan yang terakhir adalah Paus Yohanes Paulus II. Dan di tempat ini ada banyak peninggalan-peninggalan dari apa yang diberikan oleh para paus yang pernah berkunjung ke tempat ini. Benar begitu Bu? Betul sekali. Ya, jadi luar biasa ya. Katedral dikunjungi 2 orang paus. 2 orang paus ya. Tahun 70 itu Paus Paulus ke-6 yang berkunjung dan juga mengadakan kayak semacam ibadat vesper sore. Nah itu beliau berkunjung dan memberikan hadiah. Sudah berkunjung itu merupakan hadiah besar. Hadiah buat kita besar ya. banget. Masih Lalu ada hadiahnya dapat lagi hadiah gitu ya. Apa Dan yang diberikannya itu? Luar biasa hadiahnya, Mbak. Ini ada mitra dari beliau, kemudian tongkat gembala beliau. Wow, Ya. ini yang paling luar biasa ya kalau menurut saya, tongkat Iya. gembala. Dan Tongkat beliau gembala kan sudah diberikan. menjadi santo. Nah, artinya ini semua adalah relikwi. Jadi benda suci. Benda-benda Begitu. benda-benda suci gitu Iya. ya. Dan setelah itu tahun 89 Paus Yohanes Paulus II datang ke sini dan juga memberikan kenang-kenangan. Ada lagi kenang-kenangannya Ada. gitu kan Jadi ya. ada kasula emas, kemudian ada piala dan patena, lalu juga beliau sempat berlutut, ada tempat berlututnya yang dipakai di gereja. Dan yang menarik lagi adalah adanya surat kaleng. Oh, Kalau dulu, surat kalau kaleng. sekarang ini kan munculnya hoax-hoax ya. Iya. Nah ini surat kaleng, jadi surat yang tidak bernama pengirimnya. Itu isinya ancaman. Ancaman? Iya, Ancaman untuk? jika beliau datang itu akan terancam nyawanya.
ya puji Tuhan sih tidak terlaksana. Tidak terlaksana ya. Betul, semuanya berjalan. Wah gila ya, orang baik saja mau datang ke negara kita masih ada surat kaleng seperti itu. Betul. Saya juga teringat tuh tahun 89 itu saya sangat bersyukur sekali bisa mengikuti ibadah misa syukur bersama Bapak Paus Yohanes Paulus II yang juga saat ini sudah menjadi seorang santo. Betul. Gitu, Jadi ini ya. semua juga adalah relikui peninggalan dari beliau. Dan tadi sebelum kita sampai ke sini, Mbak Grace, kita punya ruang zona lainnya kan, seperti yang saya ceritakan ada 9 zona. Iya. Itu ada satunya zona pustaka masa lalu dan pustaka. Lalu ada zona kemartiran dan di situ adanya relikui-relikui. Kemudian kita sekarang zona kunjungan. Zona Nah, kunjungan. ada lagi yang namanya zona liturgi, di mana peninggalan-peninggalan benda-benda yang dipakai untuk liturgi gereja. Nah, kemudian yang terakhir adalah zona abad 17 sampai 19, di mana di situ koleksi-koleksi istilahnya yang sudah berusia tua dari abad 17 sampai 19, dan paling tuanya adalah di sana abad 17 berupa sebuah monstran. Wow. Yang berarti udah 300 tahun lebih. 300 tahun Iya. lebih ada di tempat ini. Wow, luar biasa sekali ya Museum Katedral ini. Sobat wisata Indonesia wajib bila berada di kota Jakarta untuk mengunjungi tempat ini. Dan sangat mudah sekali ya Bu ya. Mungkin Betul. bisa disampaikan cara bagaimana untuk bisa mengunjungi dan jam-jam kunjungannya. Silakan Bu. Kalau sobat wisata Indonesia hadir di Gereja Katedral, silahkan mampir ke dalam Gereja Katedral. Setelah itu masuk ke dalam area Plaza Maria yang bisa dijumpai, dan disitulah pintu masuk dari Museum Katedral. Namun ingat, setiap Senin tutup semua museum di Jakarta. Iya, betul. Ya, jadi Selasa sampai Sabtu silahkan untuk datang pukul 10 sampai pukul 16. Kalau hari Minggu adalah dengan perjanjian. Dengan Seperti itu. perjanjiannya. Menjadi sangat menarik Museum Katedral Jakarta ini karena banyak menyimpan banyak hal yang tidak kita pernah pikirkan. Betul. Seperti tadi ada monstran yang Ya. berusia hampir 300 tahun. Sudah 300 tahun, luar biasa. Nah, ikuti terus perjalanan Grace Journey masih mengelilingi Museum Katedral Jakarta di bagian lantai 2-nya. Setelah ini kita akan melihat tempat-tempat yang penuh sejarah lainnya. Sobat Wisata Indonesia, terima kasih sudah mengikuti perjalanan Grace Journey mengelilingi lantai 1 dan lantai 2 dari Museum Katedral Jakarta. Sebelum saya mengakhiri perjalanan ini, saya ingin menekankan bahwa di sebelah saya ini adalah monstran seperti yang Ibu Susi sudah ceritakan yang berusia lebih dari 300 tahun. Nah, terima kasih Bu Susi untuk kesempatannya mendampingi saya memperlihatkan yang apa yang tadi kita sebelumnya tidak kita ketahui menjadi kita ketahui. Sobat Wisata Indonesia, kalau bermain ke Jakarta jangan lupa untuk bisa berkunjung ke Museum Katedral Jakarta. Tadi bagaimana untuk mencapai ke tempat ini juga sudah disampaikan. Nah, untuk itu jangan lupa terus melakukan subscribe, like, komen, dan bagikan dari YouTube channel ini supaya Grace Journey bisa terus berkarya untuk Indonesia, menyebarkan tempat-tempat indah di Indonesia dan juga tempat-tempat bersejarah di Indonesia. Salam Indonesia. Dadah.